Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdus Syakur Asopi akan mempresentasikan isi dari tulisan saya mengenai kultur kalus dan induksi sel pada tanaman padi. Yang pertama kita pembukaan dulu di mana tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan utama yang dikonsumsi oleh lebih dari setengah populasi manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian kultur kalus secara in vitro pada tanaman padi untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Sehingga di mana di dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana eh, dilaksanakannya kultur jaringan khususnya kultur kalus dan industri sel pada tanaman padi sehingga didapatkan jenis-jenis padi yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik begitu. Kemudian kita lanjut. Yang pertama untuk kegiatan dalam kultur kalus sendiri, yang pertama ada pembuatan media dan inisiasi kultur kalus, di mana pembuatan media yang pertama ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dari eksplan yang akan digunakan. Media yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kalus secara optimal, di mana maksud dari pembuatan media ini adalah kebutuhan yang ada di dalam media tersebut disesuaikan dengan apa yang ingin kita laksanakan, di mana mungkin ketika kita akan membuat tanaman yang memiliki sifat atau kita akan menumbuhkan akarnya terlebih dahulu, maka kita perlu menambahkan zat pengatur tumbuh yang merangsang pertumbuhan akar begitu. Sehingga di mana pembuatan media ini sangat harus diperhatikan sekali kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan begitu. Yang kedua ada inisiasi kultur kalus. Dalam tahap inisiasi, di sini merupakan tahap kritis dalam kultur kalus, di mana karena tahap ini rentan terhadap kontaminasi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra dalam menjaga keaseptisan eksplan, pekerja, dan alat yang digunakan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pada tahap inisiasi ini sangat besar sekali kemungkinan terjadinya kontaminasi sehingga perlu diperhatikan oleh baik itu pekerja dan eksplan serta alat-alat yang digunakan harus diperhatikan sekali steril atau tidaknya begitu. Selanjutnya ada sterilisasi dan multiplikasi kalus, di mana untuk sterilisasi sendiri merupakan langkah esensial dalam kultur kalus yang melibatkan semua komponen termasuk eksplan, media, dan peralatan. Adapun tujuan dari sterilisasi ini sendiri adalah untuk mencegah kontaminasi yang dapat menggagalkan proses kultur kalus. Kemudian selanjutnya ada multiplikasi kalus. Setelah kalus terbentuk, tahap selanjutnya adalah multiplikasi kalus untuk meningkatkan jumlah planet yang dihasilkan. Proses ini dilakukan dengan memindahkan kalus ke media baru secara berkala. Maksudnya di sini dari kalus yang sudah tercipta itu akan digandakan di dalam proses multiplikasi sendiri. Adapun proses multiplikasi ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah sehingga tidak terjadi kontaminasi lebih lanjut begitu. Selanjutnya ada proses pengakaran dan aklimatisasi planet. Adapun pada proses pengakaran, setelah kalus berkembang menjadi planet, tahap selanjutnya adalah pengakaran, di mana pada tahap ini planet diinduksi untuk membentuk akar dengan menggunakan media khusus yang mengandung zat pengatur tumbuh khusus. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika dilaksanakan proses pengakaran, maka perlu diberikan zat pengatur tumbuh tertentu seperti auksin. Seperti yang kita ketahui bahwa auksin merangsang proses uh, pengakaran begitu. Selanjutnya ada proses aklimatisasi. Di sini proses aklimatisasi planet sendiri merupakan tahap akhir dari kultur kalus, di mana planet yang telah berakar dipersiapkan untuk dapat tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan luar. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari cekaman pada planet. Mengapa proses aklimatisasi ini dilakukan secara bertahap? Itu karena kalus yang sudah terbentuk tersebut atau sudah memiliki akar tersebut sangat mungkin mati karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, sehingga pada proses aklimatisasi ini perlu dilakukan dengan khusus sehingga tidak terjadi kematian pada kalus yang sudah terbentuk begitu. Selanjutnya dari proses kultur kalus yang sudah dilaksanakan ada perbaikan sifat tanaman padi melalui kultur kalus, di mana di sini menjelaskan yang pertama ada beberapa hal yang didapatkan atau sifat yang diperbaiki dari proses kultur kalus tersebut. Yang pertama,
ada ketahanan terhadap virus, di mana kultur kalus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit tanaman, di mana tanaman padi yang tahan terhadap serangan virus. Adapun selama proses kultur kalus, sel-sel tanaman dipisahkan dan diregenerasi sehingga memungkinkan untuk memodifikasi genetik sel-sel tersebut agar resisten terhadap virus sehingga didapatkan nanti tanaman-tanaman padi yang ketika diserang oleh virus tidak terlalu mengalami kerugian kepada petani begitu. Selanjutnya, sifat yang didapatkan dari proses kultur kalus tersebut setelah dilaksanakannya review literatur dan review kritis pada makalah yang sudah saya buat. Yang selanjutnya di sini ada ketahanan terhadap kekeringan. Melalui transformasi agrobakterium, seperti pada literatur yang sudah dibuat, agrobakterium gen yang dibawa oleh agrobakterium ini mengkodekan ketahanan terhadap kekeringan, di mana dapat diintegrasikan ke dalam genom tanaman padi. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan tanaman untuk bertahan hidup dalam kondisi kekeringan. Selanjutnya, yang ketiga ada ketahanan terhadap penyakit. Selain ketahanan terhadap virus dan kekeringan, kultur kalus juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman padi yang tahan terhadap penyakit lain, seperti belas dan hawar daun, melalui transfer gen yang mengkodekan resistensi terhadap patogen. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses kultur kalus dan tanaman padi. Di tanaman padi, yang pertama ada keterbatasan media kultur, di mana salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kultur kalus pada tanaman padi adalah keterbatasan media kultur yang sesuai, sehingga perlakuan pada tanaman padi tidak mendapatkan kalus yang baik begitu. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang kedua ada regenerasi tanaman hijau. Terkadang terjadi keterbatasan dalam regenerasi tanaman hijau dari kalus yang mengakibatkan adanya kalus yang mengalami albino atau tidak dapat tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Maksudnya di sini kalus yang terbentuk dari bagian atau organ tanaman padi yang di kultur jaringankan tidak menjadi tanaman yang hijau, maksudnya dia menjadi albino atau putih begitu. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi jantan padi. Sterilisasi jantan padi yang rendah dapat menjadi kendala dalam pengembangan kalus yang baik karena dapat menyebabkan kontaminasi pada kultur kalus. Selanjutnya ada prospek dan tantangan kultur kalus tanaman padi. Yang pertama ada penelitian lanjutan. Di sini diperlukan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan teknik kultur kalus dan meningkatkan efisiensi proses serta mengeksplorasi potensi perbaikan sifat lainnya pada tanaman padi sehingga tidak hanya didapatkan tanaman padi yang tahan kekeringan, tanaman padi yang tahan hama dan penyakit atau virus, serta tanaman yang memiliki sifat-sifat lainnya begitu. Selanjutnya varietas unggul. Adapun dengan menggunakan kultur kalus, diharapkan dapat dihasilkan varietas tanaman padi yang lebih tangguh, produktif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap beberapa tanaman. Yang terakhir ada keberlanjutan pertanian. Pengembangan varietas tanaman padi yang lebih baik melalui kultur kalus dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di masa depan. Dan yang terakhir, dari beberapa pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kultur kalus pada tanaman padi merupakan metode yang menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Melalui pendekatan seperti transfer genetik dengan bantuan agrobakterium dan seleksi in vitro, kultur kalus mampu menghasilkan bibit padi dengan sifat-sifat yang dioptimalkan, termasuk ketahanan terhadap serangan virus, kekeringan, dan patogen lainnya seperti yang sudah disampaikan di awal. Namun, implementasi praktis dari penemuan-penemuan ini membutuhkan perhatian pada aspek-aspek seperti efisiensi bioteknologi, kelayakan ekonomi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.